Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan juga rahimnya kita dapat membuat video pembelajaran ini tanpa adanya kendala. Sholawat serta salam semoga senantiasa terus dilimpahkan kepada Nabi panutan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai zakat profesi. Terminologi zakat profesi. Zakat dalam bahasa yaitu tumbuh, bersih, berkembang baik. Dalam istilah yaitu mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak. Menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT diwajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Profesi dalam artian KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bidang pekerjaannya dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik melalui usaha sendiri maupun tergantung pada orang lain. Zakat profesi menurut Basnas adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari persyaratan yang tidak melanggar syariah. Landasan hukum zakat profesi. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Az-Zariyat ayat 19 yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Kemudian ayat tersebut juga dikuatkan lagi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Yang kedua, berbagai pendapat ulama terdahulu sampai sekarang. Sebagian menggunakan istilah yang bersifat umum, yaitu al-amwal, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah al-ma'al al-mustafad. Yang ketiga, dari sudut pandang penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan sangat terlihat jika zakat ini bersifat wajib pada penghasilan yang diperoleh para pekerja profesional, seperti dokter, dosen, konsultan hukum, dan sebagainya. Yang keempat, sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial manusia, khususnya bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk keahlian dan profesi semakin berkembang dan bahkan menjadi ladang penghasilan utama sebagian besar masyarakat. Karenanya, zakat profesi menjadi penting dan harus diterapkan. Teknis dan nisab zakat profesi. Nisab adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai batas wajibnya zakat harta. Jika harta seseorang belum sampai pada nisab yang telah ditentukan, maka ia belum dianggap sebagai orang kaya dan secara otomatis tidak wajib mengeluarkan zakat. Al-Madani 2013-21. Ada dua pendapat dalam menentukan kadar zakat profesi. Kalangan yang memandang bahwa semua bentuk pemasukan harus langsung dikeluarkan 2,5% tanpa memandang seberapa besar kebutuhan dasar seseorang. Angka 2,5% dari total pemasukan kotor ini menjadi tidak berarti bila dilihat secara nominal. Kalangan yang masih memperhatikan masalah kebutuhan pokok seseorang, sehingga zakat yang wajib dikeluarkan tidak dihitung berdasarkan pemasukan kotor, melainkan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok seseorang. Setelah itu barulah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari pemasukan bersihnya. Metode tadi mengacu kepada ketetapan tentang harta yang wajib dizakatkan, yaitu bila telah melebihi saja
asliah atau kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia seorang. Berkaitan dengan itulah ulama besar abad ini Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqih Al-Zakah menuliskan perbedaan pendapat tersebut dengan mengumumkan dalil dari kedua belah pihak. Ternyata kedua belah pihak sama-sama punya dalil dan argumen yang sulit dipatahkan, sehingga beliau memberikan jalan keluar dari sisi kasus per kasus. Dr. Hanani 2017-40. Kita lanjut membahas ragam cara menghitung zakat profesi. Untuk profesi yang mendapat gaji dari keahliannya seperti dokter, akuntan, arsitek, guru, ataupun profesi lainnya, nisab zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian, kurang lebih 750 kg beras atau 5 wasok. Zakat yang disamakan dengan zakat hasil pertanian yang memakai modal, yakni 5-10%, dan dikeluarkan ketika menerima bayaran tersebut. Hal ini sama dengan zakat pertanian, yaitu menggunakan biaya irigasi atau bukan tada hujan. Lalu profesi yang bekerja untuk pemerintahan ataupun berbagai badan swasta yang gajinya tidak mencapai nisab pertanian, zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak, yaitu 93,6 gram, dengan kewajiban kadar zakat 2,5%. Oke, kita masuk ke contoh yang menggunakan kadar zakat 2,5%. Diketahui suatu profesi dengan penghasilan 9 juta rupiah, lalu kebutuhan biaya per rutin per bulannya 6 juta rupiah, lalu zakat profesi yang harus dikeluarkan adalah 9 juta dikurang 6 juta, sama dengan 3 juta rupiah. Lalu 3 juta ini dikali dengan 12 bulan, itu jadi 36 juta. Lalu 36 juta ini dikali dengan 2,5% yang merupakan kadar zakat tersebut, menjadi 900.000 per tahun atau 75.000 per bulan. Hikmah zakat profesi. Hikmah zakat profesi juga kembali kepada si pemberi. Yang pertama, membersihkan diri dari sifat kikir dan lupa kepemilikan harta. Yang kedua, membersihkan diri dan mendekatkan diri kepada Sang Kholik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan lemah. Yang keempat, mengembangkan rasa dan semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Yang kelima, menumbuhkan kekayaan di pemilik jika dalam memberikan zakat, infak, dan sedekah tersebut dilandasi dengan rasa tulus dan ikhlas. Yang keenam, melaksanakan kesyukuran hamba kepada pemberi nikmat dan sebagainya. Yang ketujuh, terhindar dari ancaman Allah dari siksaan yang amat pedih. Di samping itu, hikmah dari zakat profesi juga tersampaikan kepada si penerima, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan yang sangat dihajatkan. Dengan kondisi tersebut, mereka akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghilangkan perasaan sakit hati, iri, benci, dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah yang tidak peduli dengan masyarakat bawah. Yang ketiga, menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi golongan kaya terhadap kaum duafa. Yang keempat, menjadi modal kerja untuk berusaha mandiri dan berupaya mengangkat harkat hidup. Yang kelima, mendorong untuk menjadi orang yang berbuat seperti pemberi. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai zakat profesi. Di zaman yang mayoritas bekerja dengan mengandalkan jasa, zakat profesi ini sangat penting sebagai bentuk peribadatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengetahui segala hukum serta ketentuannya dalam melakukan zakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.